usai sudah kunjungan Atiq Sibi ke Indonesia yang penuh cerita dan kenangan. Selama beberapa bulan terakhir, penyanyi legendaris ini menyapa para penggemarnya melalui serangkaian konser yang sukses digelar dari Oktober hingga Desember 2024. Kehadirannya tidak hanya menjadi obat rindu bagi pecinta musik tanah air, tetapi juga menjadi momen istimewa bagi Atiq untuk bertemu keluarga dan menikmati suasana kampung halaman yang selalu dirindukannya. Namun, kini tiba saatnya ia harus kembali ke Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama sang suami dan anak-anaknya. Atiq CB telah menetap di Amerika Serikat selama puluhan tahun bersama suaminya, Lawrence Smith, dan dua putrinya, Kendall dan Kaina Smith. Namun, meski sudah lama tinggal di Amerika, Atiq tetap mempertahankan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Baginya, identitas sebagai orang Indonesia adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Namun, setelah anak-anaknya tumbuh dewasa dan hidup mandiri, Atiq mengaku sering merasa terisolasi. Kini, ia hanya tinggal berdua dengan sang suami di negeri Paman Sam. Rasanya kesepian, terutama kalau melihat kebiasaan orang Amerika yang lanjut usia lebih banyak tinggal di panti jompo. Aku tidak ingin seperti itu, tambahnya. Meski hidup jauh dari tanah air, kecintaannya pada Indonesia tidak pernah luntur. Bahkan, ia masih fasih berbahasa Jawa dengan logat kental yang khas. Atiq mengatakan dirinya lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Inggris. Suami dan kedua anaknya pun bisa berbahasa Jawa dan Indonesia. Tante, kayak logatnya tuh tetap ada. Meskipun di Amerika udah lama banget, 30 tahun ya ada Tante di Amerika ya? Iya, makanya aku kalau ke toko-toko di Amerika tuh, kalau misalnya bahasa Inggris mau balikin barang atau beli sesuatu tuh, karena logatku yang berat, mereka sering salah paham apa bahasa Inggris. Gitu keliru melulu. Suruh ngulang-ngulang. Jancuk ini aku suruh ngulang-ngulang. Lama-lama capek. Ya udah deh nggak jadi beli gitu. Atiq punya alasan sendiri untuk kedua anaknya. Meski tumbuh besar di Amerika, Atiq juga tetap membiasakan mereka menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Iya, hari-hari aku sama suami sama anak-anak bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Jawa karena apa ya? Ya supaya suamiku tetap lancar bahasa Indonesia dan anak-anakku tetap bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ke Indonesia tuh kalau dirasain orang tahu misalnya kayak gitu. Kalau diomongin orang itu tahu. Jadi anak-anakku, suamiku itu, terutama suamiku itu lancar bahasa Indonesia. Oh, fasih banget ya gitu Tante ya. Selain itu alasan yang lain kenapa aku nggak pernah bahasa Inggris juga kesuwen kalau berantem sama suamiku mikir-mikir grammar kesuwen. Jadi kalau marah-marah jancuk kayak gitu-gitu, langsung aja. Yuk, padahal dia ketawain aku gitu. Oh, jancuk itu gitu. Tapi yang penting marahku keluar gitu dalam bahasa Jawa gitu. Ya. Meski mengerti bahasa Inggris dasar, Atiq mengaku kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan kalimat yang rumit. Tidak heran, Atiq Sibi mengungkapkan hanya bisa komunikasi dengan kalimat sederhana seperti memesan makanan di restoran ataupun menanyakan makanan keluarga. Gus, aku tuh cuma agak lumayan bahasa Jawa. Bukan lumayan, pas ya. Lancar lah, bablas angin kalau bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia aku gitu. Suami orang mana, Mbak? Orang Louisiana dari Amerika. Berarti itu bisa pacaran. Ya, kalau pacaran I love you ya iso lah. Enggak, dia aja bisa bahasa Indonesia. Jangan lebih dari I love you gak iso. Dia aja bisa bahasa Indonesia gak? Ya, suamiku tuh bagus. Oh, dia aja bisa bahasa Indonesia. Iya. Oke. Aku tuh sampai sekarang itu I love you aja. Batu kocak. Jadi kalau sampai sekarang pun ya itu di rumah. I love you. I love you. Semua I love you. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh ya aku ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Jawa di rumah. Itu makanya anak-anakku tuh bisa tahu nulis bahasa Indonesia tahu. Di tengah kesibukannya, Atiq mengungkapkan rencana besar untuk kembali menetap di Indonesia bersama sang suami saat ia pensiun. Mungkin sekitar 3 tahun lagi, saat suamiku pensiun, kami akan pindah ke sini, kata Atiq. Ia dan sang suami sudah memiliki bayangan tentang masa tua yang damai di Indonesia. Lawrence Smith lebih menyukai suasana Kediri, kampung halaman Atiq,
sementara Atik sendiri cenderung memilih Magelang yang dekat dengan pegunungan. Keduanya sepakat ingin tinggal di tempat yang tenang, jauh dari kebisingan kota besar. Malah suami saya yang sangat itu antusias. Pindah, tahu nggak pindah kemana? Ke Kediri. So suami saya ngotot banget. Ayo tanya sama di Kediri itu berapa harga rumah di sana? Saya bilang, iya ya Pak. Tapi kalau saya sendiri pengennya pindah ke Jawa Tengah, pengennya pindah ke Jogja atau di Magelang. Itu cita-cita saya dari dulu karena saya suka gunung kan. Jadi saya pengen lah tinggal di Magelang, di lereng gunung, kayak gitu cita-cita saya. Dan itu rencananya itu setelah suamiku pensiun, dan pensiunnya nggak berapa lama lagi sih gitu. Jadi ya sepertinya masa tua kita ya akan balik ke Indonesia gitu. Dan ya itu anak-anak saya akan tetap tinggal di sana, tapi kan mereka sudah mandiri, udah besar kayak gitu. Momen berharga di tanah air kunjungan terakhirnya ke Indonesia bukan hanya soal konser, tetapi juga kesempatan untuk merayakan cinta dan nostalgia. Dari Oktober hingga Desember 2024, Atik menggelar sejumlah konser yang menjadi ajang temu kangen dengan para penggemarnya. Lagu-lagu legendaris seperti Dia dan Terserah Boy kembali menggema, membawa kenangan manis bagi penonton lintas generasi. Biasanya orang nyanyi itu pas referensi maafkanlah gitu.
Selain itu, Atik memanfaatkan waktu di Indonesia untuk berkunjung ke keluarga dan menikmati suasana kampung halaman. Ia mengaku merasa lebih nyaman di Indonesia karena kehangatan budaya dan ikatan emosional yang kuat dengan tanah kelahirannya. Atik juga menyebut bahwa terkadang suaminya menyesal pernah memutuskan untuk membawa anak-anaknya pindah ke Amerika dan mengikuti kultur serta budaya di sana. Karena sikap anak-anaknya yang dianggap kurang sopan terhadap orang tua berbeda dengan anak-anak di Indonesia. Paling nggak lebih sopan gitu. Anakku tuh nggak ada yang sopan sama orang tuanya. Ikutin gaya sana ya, gaya kebarat-baratan. Sebenarnya nggak juga, punya anak-anak Amerika yang sopan. Cuman ya nggak tahu lah. Ya gitu deh mungkin anak-anak sekarang. Tapi kalau anak-anak Indonesia nggak terlalu gitu. Itu ngelawan kalau anak itu nggak kayak aku dulu gitu ya, takut mereka nggak bisa dibilang. Biasanya kan orang Jawa identik sama yang sopan, santun, lemah lembut. Bener. Yeah. Itu makanya itu suamiku waktu datang ke sini lihat apa seperti budayanya, misalnya anak-anak nyium tangan orang tua itu, ya. Dia salut banget, dia seneng gitu. Jadi dia ada penyesalan juga pindah ke Amerika. Kan anakku tuh gak ada yang sopan. Kalau dimarahin lebih galak lagi bentaknya. Suamiku tuh bapaknya pernah dilempar piring mbak anakku loh. Malah ketakutan bojoku mbak anaknya coba. Lebih keter. Bapak itu bang. Berarti suka gini gak? Kayak gue. Dilansir dari TikTok UK pada tanggal 15 Januari 2025, kini dengan penuh haru, Atik Sibi harus kembali ke Amerika Serikat di Delaware, melanjutkan kehidupannya bersama sang suami. Namun, rencananya untuk pulang ke Indonesia suatu hari nanti tetap menjadi impian yang ia pupuk dengan penuh cinta. Kisah hidup Atik Sibi membuktikan bahwa sejauh apapun langkah kita melangkah, cinta pada kampung halaman akan selalu ada. Dan bagi para penggemarnya, kembalinya Atik suatu hari nanti tentu akan menjadi momen yang sangat dinantikan. Selamat jalan sementara Atik Sibi. Kami akan selalu menunggu kepulanganmu di sini.